Desta, silakan duduk. Boleh silakan menyapa teman-teman media yang sudah hadir di sini. Rekan-rekan media, putih-putih mau manasik haji ya, manasik haji putih-putih gitu. Wah, kemarin Korea ya? Iya, Gitu ya? NCT. Nanti mungkin bisa dijelasin ya kenapa kalian pakai baju putih-putih ya. Tapi sebelumnya, Mas Raffi di sini kan sebetulnya memenuhi undangan juga untuk bertanding gitu kan. Dan kenapa mau diadu sama Desta? Awal mulanya nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Vincent dan Desta dan Vindes, Sata dan semuanya, karena apa ya? Ini kan merupakan satu kolaborasi yang kolaboratif. Kita tahu juga Vincent Desta juga kalau bikin sesuatu selalu serius, dan juga gue juga terima kasih juga udah diundang, meskipun nanti kalau seandainya apabila daripada gue menang, mau maaf ya, jadi kita coba aja kita awalnya gitu ya. Ya, tapi ini kan seneng lah kita kalau misalnya sesama media creator, konten creator, kita bisa berkolaborasi ya. Dan kita juga lihat ya Vincent Desta juga punya visi-misinya juga yang bagus. Ini juga untuk mensupport teman-teman di dunia tenis, khususnya untuk atlet-atlet tenis Indonesia, supaya mereka termotivasi lagi agar tenisnya juga terus ya juga bagus, tapi biar bisa keangkat lagi kayak kemarin juga kan, dengan adanya tepok bulu, badminton naik lagi, kemarin pingpong bagus juga. Ya senang lah kita bisa menjadi bagian dari hajatnya Vindes Sport ini. Gue sendiri di sini juga mudah-mudahan bisa, bukan mudah-mudahan, pastinya gue juga memang ingin menampilkan yang terbaik. Kalau masalah menang kalah itu ya kita lihat nanti lah. Tapi kan seenggaknya totalitas gue juga untuk latihan dan lain-lainnya, gue nggak pengen juga malu, maksudnya diundang sama teman yang akan serius, dipercaya juga ada sponsor-sponsor bagus, bahwa mainnya juga nggak total. Dan di sini juga gue tunjukin bahwa 3 bulan belakangan ini gue latihan serius. Karena maksudnya gue nunjukin totalitas itu karena gue menghargai diundang mereka. Jadi di bulan pertama gue latihan seminggu 4 kali, di bulan kedua sampai di 1 bulan terakhir itu hampir setiap hari. Karena pengen gue seenggaknya mainnya juga kelihatan bahwa kayak contoh misalnya kalau atlet diundang ke acara kita, seenggaknya kan kalau atletnya ya diem aja kan juga kurang seru. Tapi kan kalau dia mau melebur sama kita kan sama halnya dengan kita. Mungkin saya sama Desta di sini coba untuk kita juga melebur untuk bisa bermain tenis dengan baik dan benar gitu, sehingga menjadi tontonan yang menarik gitu. Oke, sekalian dong boleh meminta tanggapannya Mas Raffi tentang IP Vindes Sport yang dimiliki oleh Vindes. Seperti apa sih tanggapannya tentang Vindes Sport? Bagus, kalau saya selamat juga buat Vindes. Ya Vindes itu juga talk show-nya bagus, sportnya juga bagus. Tapi bukan berarti Rans gak bisa diikuti. Tapi ya seenggaknya itu motivasi juga buat Rans, buat yang lain, menunjukin kalau sesuatu hal dibikin serius itu pasti bisa. Enggak, gue support kok, gue juga respect sama mereka kalau mereka bikin sesuatu itu bagus. Tapi bukan berarti gue gak bisa bagus. Harus naik ya. Jadi mau saya tuh merinding atau kenapa? Lu sakit kali meriang, bukan? Ada setan. Kita ke Mas Desta, kenapa Raffi Ahmad dan seperti apa tanggapan Mas Desta tentang Raffi Ahmad? Oke, awalnya sebetulnya pas habis tepok bulu itu Raffi bikin story. Mau nantangin gua bulu tangkis sebetulnya awalnya, cuma karena gua bidang gua bukan bulu tangkis. Dan Raffi pun sebetulnya pernah main tenis dulu waktu kecil kan. Jadi wah, kenapa nggak tenis aja, dan kayaknya gua rasa dia cocok nih. Terus gue liat mainnya juga progres setelah berapa lama. Kalau gue sendiri persiapkan dirinya tuh bukan untuk biar gak malu mainnya, tapi justru untuk mempermalukan dia. Kalau gue gitu, bedanya mungkin itu ya. Jadi ya, tapi ya salut sih buat teman Raffi, maksudnya support banget ya. Dia pas gue ajakin, ayo, langsung semangat. Dan ya terlepas dari segala macam hal-hal yang lain, dia memang benar supportnya tuh tulus. Ini orang jujur ya, ini gue bilang dia ini orang baik. Jadi walaupun dia tengil, tapi banyak kasus, tapi dia tuh orangnya baik. Banyak kasusnya di Bolt ya? Ya bukan ya, kan dulu sekarang dia sudah berubah, baik dan makin baik, dan memang suportif banget lah buat ini. Jadi gue rasa ini akan jadi pertandingan yang seru, karena gue sendiri lihat dia, wah progresnya lumayan nih dan bagus gitu. Pukulannya bagus dan mainnya juga udah mulai main juga sama atlet sekarang. Apakah itu artinya juga dia adalah lawan yang seimbang untuk seorang Deddy Mahendra Desta? Oh tidak. Tapi Enggak, jangan ngomong seimbang ya, pasti jauh. Tapi enggak lah, maksudnya kalau seimbang, tapi yang penting sekali lagi lihat progresnya. Jadi di lapangan semua akan tergantung nanti gimana, karena begitu masuk lapangan, begitu berada di lapangan dengan penonton segitu banyak, kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan nanti.
Ini juga sebenarnya message kita bahwa again menang kalah itu cuma result. Ya. Semua orang kalau main berkompetisi menang dan kalah, cuman itu pilihannya. Gitu. Dan yang harus orang lihat adalah bagaimana prosesnya, bagaimana menuju ke situ, bagaimana usaha kerja kerasnya gitu. Jadi nggak melulu soal menang euforia berlebihan, kalah marah-marah ataupun tidak terima gitu. Itu yang pengen kita visi misi Vindesport sebenarnya di situ juga. Sekaligus message-nya tersampaikan ya. Iya, betul sekali. Tapi kalau kali ini mungkin gua ada sedikit tambahan. Nah, terakhir gua pingpong ala Mabel, Miska nangis anak gua. Oh. Nah, ini mungkin tiga-tiganya akan nonton sekarang dan gua tidak mau membuat mereka menangis lagi. Yeay. Iya. Dia bikin gue jadi nggak tega gitu dong. Bukan gitu. Jadi maksudnya ngomong itu. Ya, ini si Cipung kan juga. Gua mau bikin cipung nangis sama Wah, gimana tuh, Mas Raffi? Urusannya anak nih. Enggak, gue sekarang gue tetap akan buat nangis, gue cubit anak gue. Gak mau kalah banget biar imbang. Oke, kemarin kelihatannya di Jepang latihan ya, jauh banget ya sampai ke Jepang. Nggak pede itu saking nggak pedenya dia sampai latihan di Jepang. Gimana sih persiapannya Mas Desa? Kalau tadi kan Raffi juga udah cerita persiapannya, latihannya. Kalau Mas Desa sendiri? Enggak, kalau gue basically emang seneng bermain tenis ya, mau dimanapun juga gue terlepas dari pertandingan ini pun gue memang rutin gitu mainnya sama teman-teman. Jadi dari bapak almarhum bokap gue memang udah bermain tenis, jadi gue seneng banget lah mau dimanapun juga mau cobain lapangan sana gitu. Akhirnya ada pelatih ya, cobain sekalian aja persiapan buat lawan Raffi di kota ini. Oke, Tapi menarik sih, maksudnya lapangan di sana bagus banget dan juga apa ya treatmentnya segala macem itu benar buat gue kagum gitu. Bahkan gue belum pernah main di lapangan tenis sebagus itu. Ada Itu siapa sih sakitnya? Iya, Dicek. Belum aktifat deh. Cek tuh ya. Panik ya saya. Mau bertanding loh ini. tenang, kalau lanjut, ada lagi lapangannya bagus. Terus tapi ya lapangan ya persiapannya termasuk menyenangkan lah ya, gue latihan di Jepang. Main juga berapa kali. Sekarang sih gue lagi break untuk memang mempersiapkan pertandingan. Gue mau rehatin badan dulu karena memang apa ya ya takutnya nanti malah jadi overtrain kan. Ini pokoknya serius lah, gue nggak main-main. Karena gue niatnya menghabisi cepat, bukan cuma bertanding gitu. Oh, mana tuh supportnya buat Desta? Mana supportnya buat Raffi? Oh, banyakan Raffi ya? Oh, yang Raffi aku juga biru. Aduh, di kandang finish lagi. Oke, Mas Raffi, di tengah kesibukan, syuting sana sini dan segala macam kerjaan, urusan keluarga juga, gimana cara bagi waktunya supaya tetap bisa latihan, apalagi persiapannya udah tinggal 4 hari, gimana cara bagi waktunya kan sibuk banget. Ya sebenarnya skala prioritas itu tergantung kitanya. Orang tuh nggak ada yang bilang nggak punya waktu. Kalau orang bilang nggak punya waktu berarti dia tidak memprioritaskan sesuatu itu. Jadi karena gue sangat menghargai kawan gue ini yang memang usianya jauh di atas saya ya. Secara Jauh banget ya sih? Nggak, iya, Jauh. Tapi kan gue sangat respect sama mereka gue. Jadi latihannya gue tuh gue mau nunjukin ke mereka juga bahwa saat gue sudah oke, gue tuh memang suka tantangan juga. Jadi pas waktu emang gue sukanya main bulu tangkis, kalau tenis itu terakhir memang di SMP udah gak pernah main lagi. Tapi gue memang suka tantangan dan gue karena gue tahu gue punya basicnya udah deh gue latihan tiap hari. Sekarang juga gue bisa nunjukin ke Rafathar karena gue senang kalau nunjukin gue kemarin sepak bola, basket, setiap gue latihan itu gue suka ajak anak gue ajak Rafathar juga. Sampai dengan kejadian ini hampir 4 bulan ini kan gue latihan tenis dulu dan beberapa akhirnya gue sampai tercetus Ransen kemarin ada bola, ada basket, gue mau support atlet tenis Indonesia dan udah ngobrol lebih lagi. Jadi gue support benar-benar supaya dia bisa rankingnya bisa support lah Rans akan support tenis cari atlet yang oke. Udah 90% lah nanti kita. 90% ya? Iya udah mau. Oke. Bagus. Bagus. Ya. Mas Desa berapa persen? Apa? Jadi persiapannya udah berapa persen? Siapa? Mas Desa? Anda budok apa gimana sih? Persiapan Anda. Persiapannya gimana? Oh, iya. Obat diminum. Halo, nama saya Iyong. Persiapan ya udah gue sih nge-flow aja ya karena tenis ini banyak permainan yang nge-flow sebetulnya. Oke. Karena kalau terlalu kita berusaha untuk menang atau apa malah jadinya resultnya malah nggak baik juga. Jadi gue dijalanin aja yang biasa gue jalankan yang gue latihan dari flow aja. Oke. Karena buat gue lawan udah terlalu berat ya. Jadi ya udah gitu aja. Oke, kenapa memilih pemain yang akan bertanding di partai pembuka yaitu Dion Enzi dan Gading Wulan? Siapa yang mau jawab? Oke, dari Wulan sama Gading ya. Hot ya bulan ya.
Karena hot ya. Panasan dia main tenis itu. Pakai tank top kan. Iya. Benar juga. Lanjut. Ya dia itu bagus. Enggak, kalau Wulan memang dia memang rajin main tenis juga berapa kali gue lihat dia. Wah ini boleh juga nih kalau buat main gitu. Main tenis. Apa? Boleh juga apanya? Lu jangan mancing terus dong bro. Ini udah bisa minyak wartawan belum? Ya. Itu. Jadi kalau Wulan tadi bermain tenis juga dan mainnya cukup baik ya, maksudnya secara pukulan oke lah nih buat yang buka juga kayaknya akan menarik nih. Ya, Terus kalau Gading juga memang dia berapa kali ikut main sama gue juga sama teman-teman. Dan memang kayaknya oke juga nih. Nanti tuh ya mungkin karena circle kita diprediksi juga masuk ya, jadi dia memang kayaknya menarik untuk diangkat bermain tenis bersama kita. Kalau Dion memang udah latihan terus dia dan dia juga Memang aktif ya, dan dia secara postur dan juga profilnya dia kan menarik ya, cakep gitu orangnya tuh kan ya, apa ya? Kok gue jadi gini ya bro? Atletis gitu ya, Iya, badannya atletis. bagus, good looking gitu ya. Iya. Menarik lah dia ya. Apa tangannya keker, apa ya perutnya banget. Banyak banget tuh interaksi. Terus pasangannya Andy juga karena Andy juga memang dia memang lagi mendalami tenis dan juga dia cukup menarik juga karena dia banyak apa ya, ya nyambung juga sama kita kan gitu. Nanti mungkin dia akan pokoknya sekarang ini progresnya mereka semua berempat ini lagi latihan serius banget. Bahkan Gading kemarin sempat ikutan acara di Jepang juga. Jadi ya kombinasi memang karena banyak nama sebetulnya yang muncul di kepala, cuman akhirnya ya Oh, aku tahu tuh, banyak nama banyak banget. Akhirnya ya terpilih 4 orang ini untuk bertanding. Oke, ada tambahan Bang Vincent? Tentang Bahkan nama Dian Sastro waktu itu ada di list Oke. untuk main AADC. Salah dong kan ini tuh. Akhirnya dia main. Beda. Oh nggak tahu, saya nggak tahu kalau yang di sini namanya nggak tahu. Oh gitu ya. Oke. Dia PSSA. Oh iya, lanjut terus. Pevita Pierce pun sempat Ya. Tempat jadi apa? casting Sri Asih. Oh iya, setuju. Akhirnya tapi dia Benar itu. Iya. Kalau misalnya bercanda mulu capek nih. Oke, terakhir nih sebelum kita buka pertanyaan dan lanjut. Kiki ya. Saputri bahkan Kiki Tadi Saputri dia nggak pernah ada. dilapor Pak dia. Bangke. Ini nama-nama yang disebut kenapa sih? Yaudah ya, nggak usah lanjutin. Oke, terakhir nih, kita pengen tahu bentuk semangat untuk diri sendiri dan pengen minta dukungan juga boleh. Untuk Raffi dulu, mungkin silahkan. Ya kalau semangat diri sendiri apa ya? Ya udah lakuin yang terbaik aja karena Yakin. gue tahu Desta memang dia main tenis itu udah kayak udah jadi kebiasaannya dia. Tapi kalau saat di hari nanti skill itu nomor 2 tapi mental yang berbicara. Oh, oke. Apakah mental dia sekuat gua kita nggak pernah tahu. We'll see. Kak Desa. Kalau mentalnya dengan kasus-kasus yang pernah dihadapi sih kuat ya menurut saya. Tapi untuk tenis ini beda hal karena buat gua 4 bulan membangun mental dan skill gua rasa Kenapa tuh? bagus ya. Tapi gue yakin lah kalau gue akan meladenin permainan terakhir dengan sabar, khususnya mas sabar ya. Karena kan gue orangnya sabar, gue mah emosian. Kalau kita sehari-hari mungkin gue emosian, tapi kalau di tenis gue akan mencoba meladeni Raffi dengan sabar. Itu aja kuncinya sih, gue bisa sabar dan bisa melayani Raffi dengan permainan. Jadi gini, gue mungkin tidak akan terlalu mementingkan menang kalah, yang penting gue oke, ada yang bilang gini, lo mau menang atau mau style? Gitu. Kalau atlet bilang begitu tuh. Kalau gue bilang, gue mau menang tapi dengan style. Oh. Dengan gaya, dengan indah. Ya dua-duanya dong lu. I can do it, man. Boys. Oke, terakhir ini kenapa kalian pakai baju putih gini dan pengen ngasih tahu nggak sama teman-teman yang Itu serius nggak lo? ada di sini? Kita lagi berkabung. Enggak. Jadi ini apa? Berkabung hitam. Nih, kalau di keluarga gue Cina. Oh tenis putih ya? Iya benar. Oh, gue terakhir keluarga gue nih. Iya boleh. Gak usah ngapain. Kalau putih-putih memang karena kita ngeliat di Wimbledon. Ormas ya. Ini orang gimana sih ini? Ini sepatunya tenis banget nih. Iya. Enggak, bukan. Sepatunya panas ya. Kalau putih-putih memang karena kemarin pun di Jepang pun juga gue ternyata untuk masuk lapangan tuh memang harus putih-putih, nggak tahu kenapa ya. Karena memang kita juga dari Wimbledon putih-putih tuh kayaknya gue rasa memang tenis banget tuh. Kita memang berasa dengan dress code putih-putih dari atas sampai bawah ini kayaknya akan jadi sesuatu yang menarik dan elegan. Oke. Yang akan nonton langsung di tenis Indah, apakah ada dress code? Dress code kita akan putih-putih semua juga. Boleh untuk dress penonton. code juga. Itulah makanya tenis tuh olahraga rasis. Kenapa? Putih-putih doang ya. Kan warna itu banyak. Benar. Kenapa coba orang putih? Lu tau gak sih ini acara lu juga? Jelek-jelekin ya. Oke, langsung kita
buka. Komplek rasanya ini. Kita buka. Ya, mungkin nambahin Boleh. buat pertandingan nanti. Memang tidak dapat dipungkiri skill Desta mungkin masih di atas Raffi. Cuman dari apa yang gue alami, apa yang gue lakukan di Tepok Bulu, perlu diingat bahwa buat teman-teman semua, ketika ada di lapangan situ, ada nanti 3.000 lebih, hampir 4.000 pasang mata ngeliatin lo di situ. Memang mental yang berbicara. Skill lo yang dari 100% mungkin ketika saat pertandingan itu yang kepake mungkin hanya 50-60%, itu pun udah bagus banget kepake. Jadi menurut gua di sini Raffi tinggal 20 dong kalau gitu. tapi gua tahu dia anak ini anak yang ambisius banget. Anak yang tadi Desta pun mengakui secara mental. Mungkin hal-hal non teknis itu yang nanti akan bikin pertandingan ini jadi seru gitu di lapangan. Satu lagi mungkin stamina ya. Gua akui stamina Raffi memang jauh lebih kuat. Nah, dia masih muda. Tidak merokok. Nah, Tidak gua merokok. juga berhenti dulu loh. 3 hari. Iya. Tadi dia seminggu tapi nggak kuat. Dia nggak merokok, narkoba dulu. Tapi itu kan enggak, itu udah clear. Lu usah angkat lagi. Nggak sengaja. Tapi kalau Google Raffi Ahmad, Kasih orang, dikasih Ya, orang. dikasih orang. Emang tulisannya gimana sih bro? Oke, udah ya. Dan satu lagi kita ingin meng-highlight bahwa pertandingan tenis, tiba-tiba tenis ini diadakan di tenis indoor, di mana Terakhir mungkin itu tahun 96. Iya. Pakai untuk bermain tenis. untuk bermain tenis, Biasa tapi sekarang. bukan eksibisi kali gitu ya. Iya, bukan pertandingan yang ini ya. Dan sekarang ini banyak kan dipakai untuk acara vaksin, Ya, pameran buku, konser. Gitu. Jadi ya ini pertama kalinya lagi tenis indoor kita kembalikan ke hakikatnya sebagai namanya tenis indoor. Masa buat pameran buku? Ya, Ya harusnya buat tenis dong. enggak buat konser. Bahkan sehari sebelum tiba-tiba tenis, lapangan itu dipakai untuk pertandingan bulu tangkis. Ya. Oke. Iya. Di hari Sabtunya ya. Ya. Jumat ya. Dan sempat juga konsernya anaknya Ruben Onsu. Oh iya, seperti Si Betram. dan Tampolin. Betram Antolin dong. Betram Peto. Betram Peto. Iya, betul. Iya benar dipakai untuk kontennya Bertrand Peto. Ya. Oke. Ada lagi tambahannya? Dah? Oke, Ya, langsung kita aja. nanya dari tadi. Siapa mau nanya boleh silakan Mas, boleh tunggu sebentar. Tapi yang pertama, kenapa nggak sepak bola? Kita tahu liga yang resmi aja lagi nggak jalan, Mas. Sepak bola aja lagi berhenti, terus kita bikin sepak bola. Iya, rasanya juga rugi ya. Dan satu lagi, banyak teman-teman yang nyaranin dari dulu, bikin dong sepak bola. Pertama, ya kita tahu sepak bola itu olahraga yang sangat physical touch ya, physical bentrok gitu. Dan mau sefun-fun apapun, saya dulu pernah di sebuah klub sepak bola berisi selebritis. Ada dia, berisi semua public figure. Pada saat main bola mereka berantem. Public figure, bayangkan. Jadi mental kita tuh nggak tahu, menurut saya ya belum bisa lah buat begitu-gitu. Jadi kita mungkin sebenarnya kita bukan kita lebih ke menghindari hal-hal seperti itu karena memang olahraga tenis, pingpong, bulu tangkis memang ya nggak ada kontak fisik Kontak atau fisik, apa gitu. Jadi ya mungkin alasan kita satu lagi juga karena memang kita memilih olahraga yang kita bisa mainkan dengan cukup kita cukup bisa memainkannya lah. Kayak pingpong memang gua dulu main pingpong, Vincent bulu tangkis banget, gua sumo sama gulat. Nggak, gua tenis, jadi ya itu mungkin dasar pemilihannya juga karena itu. Satu lagi untuk yang politisi segala macam itu bukan kapasitas kita untuk itu mas, untuk mendamaikan mereka. Biar buat apa kita damaikan politisi? Toh mereka berantem politis. Habis damai juga berantem lagi, habis damai lagi kita kan dipermainkan mas. Saya tuh capek mas. Drama deh. Ya, gitu. Oke, udah. Udah. Teman-teman, oke. Silakan siapa yang mau tanya lagi? Nah ini yang mungkin saya coba luruskan adalah persepsi orang. Dibilang kesalahan juga bukan kesalahan, tapi ketika kita ngomongin sportstainment, orang-orang kenapa ketika terbesit sportstainment mengadakannya selalu trying too hard untuk menjadi ini sebuah entertainment. Padahal kita
balikin dulu, olahraganya pun adalah sebuah entertainment gitu. Ya. Kompetisi antara dua orang ini atau atlet-atlet ini ketika mereka dengan segala macam ambisinya mencapai satu poin, itulah entertainmentnya sih. Kenapa lagi kita harus memasukkan gimmick-gimmick apalah bla 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 yang apa ya, esensi olahraganya hilang gitu. Itu yang kita nggak mau try to hard banget untuk masukin segala macam gimmick. Biarkanlah olahraganya sudah menjadi entertainment. Jadi hiburan. Jadi mungkin ya itu dia. Vintage Sport selalu begitu. Kita memang pertandingan digarap memang serius dengan ambisi masing-masing. Bapak dengerin Pak, saya yang ngomong. Ngomong dia malah. Dengerin. Jadi kalau politisi kita damaikan Pak ya. Ya, itu. Jadi itu tadi mungkin Vincent tadi nambahin sedikit, memang kita memang memberikan hiburannya adalah di pertandingan sport yang serius itu. Gitu sih. Pertama dua atlet bertanding aja udah hiburan. Sedangkan ini dua entertainer, Raffi Ahmad dan Desta bermain tenis. Lu mau tambahin apa lagi sih gitu. Lu mau gimmickin apa lagi, itu udah jadi sebuah entertainment, sebuah sport, sebuah gimmick yang udah pada puncaknya. Oke, sudah terjawab. Satu lagi terakhir, ada yang tanya, boleh silakan Mas bagi merek. Kedepannya nggak tahu. Satu lagi saat ini sih kita belum punya duit sebanyak Ras. Cuma otaknya jalan ya. Bisnis dia. Kalau kita memang nggak tahu ya, berangkatnya dari dua seniman gembel yang mencoba untuk yaitu berkarya, ya kita itu dia. Jadi mungkin kita bisnis kita bukannya ini ya, bukan bidang kita gitu. Jadi kita nggak mungkin ke depan mau akuisisi siapa, misalnya mungkin kita buat sebuah, ya ini kan hitungannya termasuk karya kita dari Vindes Sport, dari Vindes untuk bikin karya. Kita sih niatnya itu aja sih. Tulus aja. Iya. Mau sponsor masuk itu alhamdulillah itu bonus, tapi sekali lagi intinya adalah kita mau buat sesuatu yang mungkin banyak dilakukan sama kreator lain, tapi untuk yang menggarap serius dan juga memang dari hati, ya itu yang kita coba lakukan. Oke. Kita ingat kata-kata pertama Raffi ketika datang ke kantor ke Vindes, lu mau sponsor apa aja, siap gak lu? Kita dengan sangat hormat untuk Raffi. Jadi kita bukan itu visi misinya, bukan itu yang kita cari. Kita mau buat dan Raffi pun setuju dan dia sangat support. Dan dia sangat support, itu yang gue sangat respect juga sama orang ini, Ya. bahwa dia juga siap gitu untuk ikut gerbongnya Vindes ini gitu. Luar biasa. Ini orang baik sekali dan dia tidak dibayar sekali, gratis ya. Gak dapat duit sama sekali, bahkan kita minta duit sama Raffi. Yang dia luar biasa. Pokoknya dua orang ini adalah dua orang baik tapi nggak bener. Baik tapi nggak Baik, bener. tapi nggak benar. Aku buka dua lagi deh, dua orang yang mau bertanya. Masih mau bawa anak. Campaign untuk Depok Bulu kemarin memang ada kita garap lapangan di masyarakat. Kalau kita di sini kita buka coaching klinik kemarin bersama Mbak Yayu Basuki, coaching klinik untuk beberapa orang yang bisa ikutan bareng, kita buka di sosial media dan akhirnya banyak sekali yang mau ikutan, tapi memang karena tempat terbatas ya. Dan akhirnya beberapa orang ikutan dan menyenangkan sekali sih. Selain itu juga kita bagi-bagi raket buat anak-anak kecil. Ini yang menarik juga karena beberapa orang menganggap tenis adalah olahraga yang mahal. Raketnya mahal, sewa lapangan mahal, sewa coachnya mahal. Nah kita mulai dengan anak-anak kecil ini kita kasih raket. Bagi yang tertarik, orang tuanya mungkin mau anaknya ya belajar tenis. Ini raket nyamuk. Buat nyetrum bapaknya ya. Bercanda mulu orang nih. Berita. Ya itu bagi raket buat anak-anak. Ini kita seluruh Indonesia. Jadi siap yang kira-kira mau kita beli raket, kita kirim. Komentator, adakah yang Karena kan ada semuanya beraket-raket ke hulu. Rakit. Saya komentar saya begini deh tadi. Ini serius gak sih PP-nya? Saya juga nggak tahu. Tapi kalau untuk komentator nanti kita akan hadirkan politisi ya. Dan Udah lewat. dua orang kita akan damaikan di lapangan. Ada Yayu Basuki, kita nanti ada Mbak Yayu Basuki. Nanti juga Pak Suharyadi juga akan datang. Oke. Ini suaminya. Ada Gigi juga, Mbak Gigi nanti juga akan menjadi komentator. Woi. Ya. Ini Sugigi kan? Bukan. Edit. Kalau untuk anak-anak Raffi gimana anak-anak? Tapi bawa Rafathar dan si Tergantung ibunya. Kalau anak-anak tergantung ibu. Kemarin sih bilang katanya mau diajak si Rafathar sama Ryanza, tapi tergantung ibunya, kan ibunya suka mut-mutan. Kalau anaknya Berpunten sama lo bro? bukan. Kalau melihat kondisi anaknya lagi kurang fit, yang nggak Ibu ikut. yang Tapi tahu ya. kalau sehat masih diajak. Oke. Sekalian deh, gimana support dari Mbak Gigi? Iya.
Kalau dia mah emang bebas-bebas aja kan gue ya. Enak banget. Iya. Gue bebas aja sama gitu. Kayak dikasih wejangan enggak gitu. Pantesan kasus lu bro. Dia mah ngebebasin gue, dan dia selalu bilang ya udah kamu di luar rumah lakukan apa yang terbaik aja, di dalam rumah kamu milik aku. Kalau dia begitu. Oh. Dia sesantai itu. Itu kuncinya. Iya. Enak juga ya. Kadang mau dibebasin di luar tapi di rumah. Wah susah nih, banyak kasus ya. Kalau saya mah kasusnya banyak banget. Enggak susah. Kalian juga bawa anak-anak. Bahkan Tergantung ibunya juga. babysitter saya itu dia bahkan Pak mau ikut dong gitu. Saya mau hadir, saya mau ketemu Cipung. Oh gitu. Sampai ketemu anak bro. Cipung bisa jumpa fans nanti berarti. Nanti Oke. Cipung akan kita hadir lempar ke penonton gitu. Cipungnya mau tinggal. Tapi kalau anak-anak sih kayaknya sih gua akan bawa ya, karena mereka juga udah mulai bermain tenis juga soalnya kemarin. Supporter utama. Sempat latihan juga, jadi mereka biar tahu lah. Kemarin juga sempet gue bawa manggung kan. Jadi biar tahu bapak itu ngapain aja sih kerjanya gitu kan. Termasuk di lapangan tenis, mereka akan tahu gimana aura vibes dari ada penonton juga. Oke, terakhir silakan. Untuk nanti pertandingan kita buat hitungannya memang sesuai dengan standar internasional. Jadi 2 set kemenangan, mungkin set ketiga kita akan ada super tie break yang sudah dilakukan di pertandingan internasional. Tapi sekali lagi kalau ngomongin soal langkah-langkah masyarakat masyarakat tenis, memang sekarang ini kita bahkan nyari lapangan tenis untuk latihan susah ya, dia karena memang animo masyarakat ternyata memang cukup banyak yang ingin bermain tenis. Cuma sekarang mungkin sosok seperti Mbak Yayu Basuki pada masa kejayaannya, Angelique Wijaya, mungkin kita tidak temukan lagi sekarang karena single kita belum ada juara lagi. Kita juara Asian Games, SEA Games, kemarin kebanyakan double. Kita perungkat juara di double. Jesse Rompis, Ya. itu di double juga gitu. Double. Terus si Aldila juga dia main di double. Jadi kita memang masih ada sosok yang single yang juara dunia atau pernah mengalahkan peringkat-peringkat dunia lah. Itu kan belum ada lagi. Jadi ya mungkin dengan banyaknya sekarang animo masyarakat untuk tenis, apalagi dipupuk dari kecil sampai akhirnya bisa bermain tenis beneran, jadi atlet dan akhirnya bisa jadi ada sosok yang bangga seperti Mbak Yayu dulu lah. Sekarang Aldila peringkat 51 dunia untuk double, tapi kalau untuk single kan belum ada lagi. Jadi ya tadi itu ya mungkin masyarakatnya dengan banyaknya kita acara seperti ini, orang jadi bermain tenis dan akhirnya orang tuanya mungkin kayak anak jadi pemain tenis akhirnya jadi bisa. Ini mungkin jangka panjangnya gitu Mbak. Dan yang nonton secara langsung di tenis indoor boleh EA nggak sih sebetulnya? Ini nonton dahsyat apa nonton tenis? Habis banyak banget yang pengen tahu. Gimana? Walaupun Raffi serius gimana? gitu kan. Lo mau sepi? Ini gue tanyakan ke player sih sebenarnya gimana nyamannya mereka. Saya ikut sama yang punya acara. Karena kalau di pertandingan dunia Iya, resmi kan itu diem memang banget. begitu. Berdiri pun nggak boleh. Itu dia. Oh iya. Iya kan kalau mau ke Kalau toilet, ada sesuatu yang hal berdiri. bukan itu bukan badan yang berdiri berarti kalau itu. Maaf ya. Iya itu. Boleh kita lurusin. Enggak, sebenarnya kalau di luar negeri kan gue nonton tuh final Ya, US Open. US Open. Emang kalau lagi game lagi mulai dari match yang pokoknya sampai satu game itu mereka harus Iya. boleh tepuk tangan saat misalnya gue poin atau lo out, gue out, pokoknya poin aja. Boleh. Itu lo boleh tepuk tangan, boleh teriak-teriak. Tapi saat itu nanti si itunya tuh umpire yang oke, silent, game on, udah diem lagi. Karena pertandingan tenis itu pertandingan sekali lagi flow. Dia begitu kita hilang konsentrasi itu pasti langsung. Iya, karena mungkin bedanya kalau kayak bulu tangkis sama tenis, karena kalau bulu tangkis kan memang kok kan, maksudnya kita pukul itu nggak sedikit kecil kemungkinan pukulannya bisa terbangnya jauh. Tapi kalau ini kan bola kan maksudnya. Jadi saat kita beda nih saat kita wah ini pasti Beda power beda ini. beda karena menurut aku tenis itu salah satu olahraga yang momentum juga. Jadi saat kita mukul dan lain itu nggak ada rumus harus begini pukulannya, nggak ada gitu, tergantung apa kan bolanya kan sama lah kayak sepak bola gitu kan, tapi kan itu kan berbu kan, jadi kalau orang teriak nggak masalah. Ini kan permasalahannya memang satu lawan satu gitu. Tapi gue tergantung sama pada saya udah sering diukuin orang udah Mungkin tidak terlalu strict seperti di pertandingan internasional, tapi kalau mengganggu sekali. ya tergantung wasit sih, nanti kan nanti bisa wasit itu pun kita hadirkan dari wasit yang sudah internasional, pertandingan Asian Games kemarin dari Mbak Dewi namanya. Ini wasir, kita sebutnya wasir karena dia profesional banget.
Tadinya wasit, tapi semenjak diambilin jadi wasit. Ini gua